Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asmi dengan NIM 2304040061 dengan prodi akuntansi syariah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah kita pelajari di semester 5 ini. Nah, berikut ringkasan materinya. Yang pertama, di mana di sini kita menjelaskan mengenai kertas kerja audit, yang dimana kertas kerja audit itu sendiri adalah seluruh dokumen yang disusun dan dikumpulkan oleh auditor yang berisi perencanaan, pelaksanaan, prosedur, bukti, dan hasil audit. Nah, kertas kerja audit ini menjadi bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar audit dan menjadi dasar auditor dalam memberikan opini audit. Dan tujuan dari kertas kerja audit ini sendiri, yang pertama itu mendokumentasikan proses audit, mendukung opini auditor, menjadi bukti kepatuhan terhadap standar audit, memudahkan review oleh auditor senior atau regulator. Terus sebagai referensi audit periode berikutnya. Nah, fungsi dari kertas kerja audit ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Pertama, alat pengendalian mutu audit. Dan yang kedua, dasar pengambilan keputusan auditor dan bukti bahwa prosedur audit telah dilaksanakan dan menjadi sarana komunikasi antar tim audit. Jadi adapun sedikit yang saya ketahui tentang isi kertas kerja audit ini. Jadi umumnya itu di isi kertas kerja audit ini ada identitas klien, terus periode audit, tujuan prosedur, terus langkah-langkah audit yang dilakukan, serta bukti-bukti yang seperti dokumen, konfirmasi, hasil observasi. Setelah itu ada pun juga hasil pengujian dan kesimpulan auditor, tanda tangan dan tanggal pemeriksaan. Jadi di isi kertas kerja audit ini sangat lengkap. Terus ada pun juga jenis-jenis kertas kerja audit, yang dimana pertama, kertas kerja permanen. Jadi berisi data yang berlaku jangka panjang seperti kayak akta pendirian perusahaan, struktur organisasi, kebijakan akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kertas kerja audit ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kertas kerja audit ini adalah bukti tertulis bahwa auditor telah melakukan audit secara profesional dan sesuai standar. Jadi serta menjadi dasar utama dalam pemberian opini audit. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai materi tata kelola perusahaan atau corporate governance, yang dimana itu sendiri adalah suatu sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah perusahaan atau identitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dari setiap stakeholder. Jadi untuk memenuhi terlaksananya good corporate ini diperlukan sebuah standar, yang dimana pertama DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang kedua evaluasi terhadap syariah, yang ketiga evaluasi internal terhadap syariah, komite audit dan tata kelola untuk LKS, dan yang terakhir independensi dari DPS. Terus ada juga para pihak yang memegang peran kunci dalam corporate ini tersendiri. Jadi terdapat 3 bagian berkaitan dengan kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS. Pertama, landasan syariah etika seorang akuntan, yang dimana prinsip manusia sebagai khalifah di bumi ini, keikhlasan, kesolehan, kebenaran, dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum pada Allah. Jadi yang kedua ada prinsip-prinsip etika bagi akuntan, yang dimana kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi, profesi, dan skill.
Nah, yang ketiga, aturan moral bagi akuntan. Jadi dari paparan ketiga ini di atas menjadi jelas bahwa Bank Indonesia atau BI, Dewan Syariah Nasional DSN, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Jadi auditor eksternal berperan untuk memastikan laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional sesuai standar laporan keuangan dan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya. Nah, terus ada juga peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah dalam upaya mewujudkan good corporate governance. Jadi implementasi GCG ini di perbankan syariah dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i sesuai prinsip syariah. Jadi karena penerapannya pada industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Nah, jadi agar penerapan itu sendiri lebih efektif di bank syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI di nomor 1133 PBI 2009 yang selanjutnya dilengkapi dengan surat edaran dan unit usaha syariah. Sejak dikeluarkannya PBI tersebut, Bank Syariah berkewajiban menerapkan GCG dan melakukan self-assessment serta kemudian membuat laporan tentang penerapan GCG dalam laporan tahunannya. Nah, adapun juga sampai saat ini para ahli masih menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang tidak mengakomodasikan semua pihak disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. Nah, mungkin itu sedikit materi mengenai GCG ini. Selanjutnya kita pindah ke materi yang berikutnya. Nah, di mana audit bank syariah ternyata juga menilai mempunyai penilaian konsep penilaian kesehatan bank syariah, yang dimana standar kegiatan pekerjaan lapangan audit yakni prosedur audit yang harus dilakukan oleh seseorang auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit terutama pemeriksaan tingkat kesehatan bank syariah. Nah, adapun konsepnya yaitu penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian pada kondisi bank yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan kinerja bank, atau dapat juga dikatakan bahwa penilaian kesehatan bank adalah cerminan sebuah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, adapun rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang dimana bank Perkreditan Rakyat atau BPR diwajibkan agar memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM, di mana current asset ratio minimal 8% yang dihitung dari pertandingan antara modal dengan aktiva ketertimbang menurut rasio. Nah, adapun peraturan kesehatan bank syariah yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa bank berkewajiban memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, adapun penyimpanan peraturan kesehatan bank syariah yang dimana penyimpanan terhadap aturan yang berkaitan dengan kesehatan bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan maksud agar bank bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, singkat materi dari semester 5 ini yang bisa saya bawakan dalam video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.